Shalom saudara, bagaimana kabar pagi ini? Tunjukkan wajah yang baik, tunjukkan wajah yang baik ya. Ada yang kayaknya sih belum baik. Dari sini kelihatan sekali wajah saudara. Ya. Ada wajah yang kayaknya sangat tertekan sekali. Penuh dengan kecemasan, ketakutan. Ini adalah proses perjalanan setiap kita, saudara. Ya, saya percaya sekali bahwa Tuhan gak pernah membiarkan engkau sendiri memikul beban-bebanmu. Ada kekuatan Tuhan yang sebenarnya disediakan bagi saudara. Itulah sebabnya sampai hari ini saudara masih bisa bertahan dan datang ke tempat ini. Itu karena ada kekuatan kasih karunia yang terus menyertai saudara, amin. Ya, ada wajah yang penuh dengan pressure, tekanan-tekanan. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, tenang aja saudara. Memang masa sukar, saya akan review minggu kemarin, ya masa sukar itu pasti terjadi. Ya, di depan kita ada masa yang sukar sekali. Manusia hanya mencintai dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingan sendiri. Setiap orang nggak peduli dengan orang lain. Setiap orang hanya mencintai dirinya sendiri, nggak bisa mengasihi, nggak bisa memperhatikan, peduli dengan orang lain. Karena saking sukarnya masa ini. Masa ini benar-benar pasti terjadi dan sekarang sebenarnya sudah rintik-rintik kalau hujan itu. Ya sudah terjadi saudara, sebelum Yesus datang ini pasti semakin dahsyat, pasti. Karena kenapa? Karena memang waktunya iblis sudah sedemikian singkat sekali. Dia nggak punya banyak waktu lagi saudara. Setelah itu dia dilempar ya ke jurang maut dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah masa sukar ini saudara harus memperhatikan, jangan kaget, jangan heran. Kedurhakaan akan bertambah banyak saudara. Enggak menghormati orang tua itu akan semakin kelihatan. Itu dimulai dari anak-anak. Itulah sebabnya saudara harus concern, harus memperhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita sejak dini. Ya sejak mereka masih kecil. Saudara harus benar-benar loh perhatikan karena roh durhaka itu menyerang orang-orang sejak masih kecil. Kalau saudara nggak sempat dicuri, nggak sempat dihancurkan, maka anak-anak saudara, kalau anak-anak saudara juga nggak sempat, cucu saudara yang akan dihancurkan. Jadi kedurhakaan akan bertambah banyak dan kita akan melihat benar-benar syok. Ya ini keadaan yang sangat-sangat mencemaskan. Kemudian pemurtadan, perhatikan, pemurtadan akan bertambah-tambah saudara. Bukan pemurtadan dari agama lain ke Kristen, no. Bukan itu yang dimaksud, tapi pemurtadan yang sesungguhnya. Yang tadinya ikut Yesus kayak Yohanes 6 itu. Dan nanti akhirnya saudara orang yang aktif pelayanan meninggalkan Tuhan. Nah itu akan terjadi. Masa sukar ini sungguh-sungguh bagaikan kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, tetapi di masa sukar ini juga ada masa bebarengan ini, penuaian besar terjadi. Di mana-mana orang-orang bertemu dengan Yesus diselamatkan. Banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada terang Tuhan. Ada penuaian besar, roh Tuhan dicurahkan besar-besaran ke atas semua manusia. Dan ini pasti terjadi. Ada banyak orang-orang yang akan bernubuat, membangkitkan semangat orang-orang yang sedang lemah. Roh nubuat akan terus mengalir di antara manusia-manusia. Ya, ada mimpi-mimpi yang akan terjadi melalui orang-orang tua. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan dan itu akan terjadi. Itu pada hari-hari terakhir. Dan kemudian saudara bukan hanya pencurahan roh Tuhan, rumah Tuhan sedang dibangun dan itu akan kelihatan sekali. Kelihatan sekali.
Dan rumah Tuhan akan menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Karena rumah Tuhan akan menjadi jawaban solusi bagi seluruh persoalan kehidupan manusia. Mereka berbondong-bondong datang karena Tuhan ada di dalam rumahnya. Dan mereka minta petunjuk jalan-jalan Tuhan. Karena dunia sudah nggak bisa memberikan solusi, saudara. Dunia nggak bisa memberikan jalan keluar. Tapi mereka akan mendengar di dalam rumah Tuhan ada jalan keluar atas persoalan mereka. Wow. Gak ada amin. Aminnya dalam hati, gak apa-apa saya tahu sih. Aminnya dalam hati. Ya rumah Tuhan membawa kerajaan surga di mana-mana. Itulah sebabnya saudara bangkit menjadi teranglah. Terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ajakan ini penting sekali di dalam Yesaya 60 itu. Ya. Nah, oke, nah ini saya nggak terlalu kelihatan. Terang diperlukan karena ada kegelapan. Bangsa-bangsa benar-benar ditutupi oleh kegelapan. Ya, salah satunya pandemi ini. Tapi ternyata kelihatannya pandemi sudah ada solusi. Ya, ternyata COVID-19 katanya Omikron ini sebenarnya membunuh COVID-19 katanya ya. Jadi jangan takut sama Omikron. Ini katanya loh saudara, saya hanya melanjutkan aja. Jangan parno saudara. Saya diberi sama teman kita sanitizer, disuruh ngalungin di sini. Cantolin di sini. Lama-lama Pak Lukas jangan ikut parno digituin saudara. Jadi sangat ketakutan, jadi di mana-mana ditunjukin ada sanitizer. Ya makanya hari ini saya nggak pakai saudara. Ya kemarin saya dipakai ini tuh Pak Lukas cantolin waktu di JGC, saudara tahu kan siapa? Ya bukan soal parno, terima kasih itu. Jadi pekerja ini sangat mengasihi penatua. Nah saudara, next. Tuhan sedang membangun rumahnya di hari-hari terakhir ya, yang dimulai dari sejak Pentakosta itu saudara. Sejak Yesus disalibkan itu, kemudian dia mengutus Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Nah sejak saat itu saudara, hari-hari terakhir sedang bekerja sampai nanti Yesus datang. Tuhan sedang membangun rumahnya dan rumahnya itu adalah saudara dan saya. Perhatiin, rumahnya itu adalah saudara dan saya. Rumahnya bukan gedung ini. Bukan. Kalau Tuhan ada di sini karena saudara ada di sini. Kalau saudara nggak ada di sini, gedung ini kosong, ngapain Tuhan ada di gedung ini? Halo? Jadi ini bukan rumah Tuhan gedung ini. Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, rumah Tuhan ada di situ. Ya, saya lupa untuk memberi pesan supaya dinyanyikan lagi. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa kau pun ada. Ini kalau saya latihan vokal 3 bulan aja. Saya khotbah mungkin banyak nyanyinya. Saya suka nyanyi loh. Ada yang bisa melatih vokal saya enggak? Mesbah Kuram Diu. Nah sekarang sebagai rumah Tuhan. Kan rumah Tuhan itu saudara dan saya.
sebagai rumah Tuhan, apa yang menjadi bagian kita yang kita harus lakukan? Saudara adalah bagian dari rumah Tuhan. Kalau saudara sendiri saja, itu ya saudara batu hidup aja. Batu untuk pembangunan rumah ini. Makanya saudara Petrus berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumahnya. Ini yang mana ini ya? Yang ditampilin. Oh ya, oke. Jadi Petrus berkata, biarlah saudara dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumahnya. Rumah Tuhan. Semua saudara adalah batu hidup. Kenapa? Karena di dalam diri saudara ada Yesus sang kehidupan itu sendiri. Pastikan saudara tahu bahwa di dalam diri saudara ada Yesus. Melalui Roh Kudus saudara, Yesus sedang bergerak membawa kita untuk ditanam di dalam rumahnya. Untuk dibangun menjadi bangunan rumahnya. Ini adalah bagian kita. Nah, yang perlu kita jaga adalah hati kita saudara. Hati kita itu penting sekali. Karena hati ini bagaikan pusat komando dari seluruh kehidupan kita. Kalau saya bilang hati berarti hati dan pikiran ya saudara ya. Ya, tolong kalau saudara ada yang ahli perhatian, perpikiran, ahli otak ini, ya, tolong jangan saya enggak terlalu punya pengetahuan banyak di situ. Tapi yang saya maksud hati dan pikiran, perasaan dan pikiran. Ya enggak perlu didiskusikan, diperdebatkan. Tapi yang jelas hati itu bagaikan pusat komando yang memerintah seluruh perjalanan kita. Seluruh gerak-gerik kita. Itu diperintah oleh hati saudara. Hati itu bukan di sini, yang di sini itu lever. Ya, kalau orang yang ngerti, ya hati itu di sini. Halo, benar nggak Pak Budi? Benar ya, Pak Budi lebih canggih, nanti tolong dikoreksi nanti kalau saya salah ya. Jadi hati itu di sini, jangan oh hatiku melas, bukan, itu lever yang di sini. Ya kita semakin ngerti gitu. Nah, ciptaan baru adalah batu hidup untuk rumah Tuhan. Ya next, ini baru review terus nih ya, supaya saudara nanti bisa ngikuti. Ya, karena itu kita ini batu hidup, bukan batu mati yang tadi saya katakan. Di dalam diri saudara ada Yesus, Roh Kudus ada. Ya Yesus dan Roh Kudus beda, tetapi Yesus, Roh Kudus, Bapa itu satu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, satu tapi tiga pribadi. Nah, nanti Pak Budi yang akan menjelaskan ya, Allah Tritunggal itu seperti apa. Nah, saudara sebagai batu hidup tentunya saudara mau benar-benar dipergunakan untuk bagian dari bangunan rumah itu. Bukan batu yang terceter, batu yang lepasan, batu yang sama tukang mungkin lupa ya, diambil kemudian disusun kemudian disemen. Mungkin saudara tersembunyi agak jauh dari tukang malas mungkin saudara. Tapi kita bukan batu yang tercecer, batu yang lepasan. Kita adalah batu yang terpilih, yang pasti dipakai untuk bangunan rumah Tuhan ini. Serahkan diri saudara, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah. Nah inilah yang disebut, proses inilah yang disebut membangun rumah Tuhan. Tema saya 2 kali khotbah ini. Nah rumah Tuhan itu adalah tempat tinggal Tuhan, tempat Tuhan tinggal saudara. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan saudara, kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam setiap kita ciptaan barunya. Tentunya punya tujuan saudara. Punya tujuan. Mengapa Roh Kudus tinggal di dalam kita? Punya tujuan. Ya, jangan sampai kita juga nggak tahu tujuannya apa. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, perhatikan, melalui Roh Kudus yang tinggal, yang diutus tinggal di dalam kita, Yesus akan menyelesaikan misi Bapaknya. Perhatikan. Sekarang Yesus melalui Roh Kudus sudah tinggal di dalam ciptaan barunya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus melalui Roh Kudus mulai menjalankan kembali misi Bapaknya yang gak dijalankan oleh Adam. Saya mengulang lagi apa yang berkali-kali saya sampaikan. Saudara ada karena misi Bapak. Saudara dipilih, diselamatkan menjadi orang Kristen itu karena misi Bapak. Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Bukan saudara yang memilih, tapi Yesus yang memilih saudara. Itulah sebabnya seharusnya setiap orang-orang pilihan ini gak takut dengan apapun, gak khawatir tentang apapun. Tapi mereka adalah orang-orang yang terus enjoy di dalam hidupnya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita itu punya tujuan. Yesus yang menyuruh loh Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Yesus ingin bergerak menjalankan dan menyelesaikan misi Bapaknya itu. Lewat Roh Kudus itu. Makanya dia akan menggerakkan kita, memimpin kita, membawa surganya ke bumi ini. Dan setiap kita bertanggung jawab membawa surga pertama-tama di dalam diri kita. Apakah ada suasana surga di dalam hati saudara? Ada nyanyian kan itu? Suasana surga turunlah. Wih, mantap loh. Wow, thank you, saya diiringi. Mahal ini. Saudara, satu kali dalam perjalanan Yesus dan rombongannya, ada orang bertanya sama Yesus, "Aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi." Dan apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia enggak punya tempat, enggak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Makanya Yesus saat ini sedang membangun rumah untuk dia. Yesus sedang membangun tubuhnya. Tubuhnya inilah rumah Yesus. Kepala itu harus nempel di rumahnya. Kepala itu harus nempel di tubuhnya. Saat ini Yesus belum punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa rumahnya harus dibangun? Yesus juga berkata setelah dia marah ya karena pelataran bait Allah dijadikan apa itu? Jual beli kan? Ya, dijadikan sarang penyamun. Sarang penyamun. Penyamun itu kan melakukan pekerjaan untuk mencari keuntungan. Ya kan? Mengarah begitu. Kemudian Yesus berkata,
rombak itu bait Allah. Dalam 3 hari aku akan dirikan kembali. 46 tahun bait Allah ini dibangun. Engkau berkata 3 hari. Ya mereka kan gak tahu. Yang dimaksud bait Allah itu adalah tubuhnya ini, rumahnya ini. Ini kita harus tahu. Yesus sedang membangun rumahnya, tubuhnya. Wow, saya mau mengajak saudara tahun 2022 ini. Mari bersama Yesus kita membangun tubuhnya, membangun rumahnya saudara. Agar kepala itu nempel, agar kepala itu punya tempat untuk meletakkan dirinya. Ya. Rumah Tuhan itu disebut gereja. Rumah Tuhan itu disebut jemaat Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Inilah bisnisnya kerajaan Allah. Membangun rumah Tuhan. Ya. Jadi sejak kita menjadi milik Tuhan, maka kita harus memikirkan apa yang Tuhan kerjakan. Kita harus memikirkan bisnisnya Tuhan. Semua kita punya persoalan saudara. Semua kita punya persoalan. Persoalan hidup. Sampai mati kita tetap ada persoalan. Tapi sejak kita dibeli oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Itulah sebabnya kita juga harus memikirkan bisnisnya Tuhan. Saat ini bisnisnya Tuhan adalah mengumpulkan batu-batu hidup untuk membangun rumahnya. Bangun rumahnya, sehingga nanti rumahnya akan menjadi pusat solusi bagi suku bangsa. Perhatiin, ada banyak orang akan cari Tuhan lewat rumahnya, melalui rumahnya, di dalam rumahnya. Karena rumahnya yang kelihatan, Tuhan gak kelihatan, tapi rumahnya kelihatan. Sekali lagi, rumahnya adalah saudara dan saya. Terus, Tuhan sedang menjalankan bisnisnya, yaitu membangun rumahnya. Nah, seharusnya kepentingan proyek Tuhan ini harus didahulukan oleh kita. Harus. Ya. Karena kenapa saudara? Karena kalau proyek Tuhan, bisnis Tuhan, membangun rumah Tuhan ini enggak menjadi prioritas kita. Jangan salahkan kalau kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Yang ditakutkan oleh manusia, dikhawatirkan manusia kan masa depannya manusia itu sendiri. Apa yang dimakan, minum, pakai itulah yang dikhawatirkan. Benar saudara? Mengapa kita kejar ngumpulin duit? Karena kita takut gak bisa makan. Anak cucu kita gak bisa makan, nanti minta-minta. Ya. Jangan engkau khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Hal ini dicari oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Akan tetapi kamu, perhatiin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini masalah prioritas. Kalau Tuhan bilang carilah dahulu, ini prioritas saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena inilah yang sudah hilang di dalam diri manusia. Manusia Adam itu kehilangan kerajaan saudara. Sehingga seharusnya kita harus menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu, ini prioritas. Ini bisnisnya Allah tuh ini. Sebab kalau kita nggak menemukan kerajaan Allah, wow, hidup kita akan jungkir balik berjalan di tempat itu lagi. Persoalan banyak. Tolong PowerPoint yang tambahan bisa saya beri gambaran kepada saudara. Perhatikan saudara. Di dalam dunia ini sebenarnya cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan terang dan kerajaan gelap. Kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Ya ini saya sederhana aja bikinnya. Ya. Jadi saudara, seluruh manusia
ada di dalam bumi ini, di atas bumi ini ada di dalam kedaulatan pemerintahan kerajaan iblis. Bumi yang kita sering sebut dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, saudara. Minggu kemarin saya katakan, kalau kita mau masuk ke neraka binasa, cukup saudara tinggal aja di dalam pemerintahan kerajaan dunia ini. Atau kerajaan iblis ini, tinggal di dunia ini. Ya, dunia dan segala isinya akan lenyap. Jadi saudara, semua kita ada di dalam wilayah kerajaan iblis. Perhatikan ini. Karena kita ini diutus dari kerajaan terang yang salib itu loh. Ya, kita diutus ke bumi ini. Nah, bumi ada di dalam pemerintahan kerajaan iblis. Makanya di bumi ini penuh dengan penderitaan. Kita ini utusan loh saudara di medan peperangan. Jadi kalau kita santai-santai bahaya sekali, kita ketembak. Kita diserang musuh. Di sekitar kita itu banyak musuh yang gak kelihatan saudara. Dan musuh itu sudah menyusup di pikiran kita. Di hati kita. Dan membangun kerajaan ego di dalam setiap kita. Kedagingan, hawa nafsu, itulah yang memerintah hidup manusia. Kita harus keluar, itu ada anak panah kan itu. Panah kan, kita harus keluar dari pemerintahan iblis, bukan keluar dari dunia. Kalau keluar dari dunia berarti koit dong. Diet dong. Enggak, jangan buru-buru mati saudara. Kita ini utusan, kita tentara Allah yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang, untuk dibawa orang yang ada di atas bumi ini keluar dari pemerintahan iblis. Masuk ke pemerintahan Allah. Keselamatan itu masalah posisi menurut saya. Saudara ada di dalam pemerintahan Allah atau pemerintahan iblis? Keselamatan itu menurut saya saudara. Selama kita ada dalam pemerintahan iblis terus, ya iblis akan membinasakan kita. Kita harus keluar dari otoritas pemerintahan iblis. Masuk ke pemerintahan Allah walaupun kita ada di bumi. Makanya cara hidup kita nggak sama dengan cara hidup dunia. Nggak boleh sama saudara. Bagaimana kalau kita ini nggak mau peduli dengan bisnisnya Allah. Dengan proyeknya Allah. Dengan rumah Tuhan. Saya akan bacakan di Hagai. Next. Hagai pasal 1 langsung ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sampai 2 kali loh. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9-nya, ini harus menjadi perhatian kita. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, ini sadis sekali nih Tuhan ini. Aku menghembuskannya.
Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan kalimat ini. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sampai di situ aja. Saudara, Hagai memperingatkan mereka agar Allah dan pekerjaannya harus didahulukan, saudara. Allah dan pekerjaannya harus didahulukan. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Langsung, kerajaan Allah dan kepentingannya yang benar seharusnya didahulukan menjadi prioritas utama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan kita menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama, sebenarnya itu menunjukkan, mengekspresikan kasih kita kepadanya. Itu ekspresi dari iman kita kepadanya. Wow. Jadikan membangun rumah Tuhan ini menjadi prioritas utama di dalam perjalanan hidup saudara. Jangan takut dengan masa depan saudara. Jangan takut dengan masa depan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Kalau saudara memprioritaskan membangun rumah Tuhan yang menjadi bisnisnya Tuhan ini, di dalam seluruh hati dan pikiranmu, Tuhan akan lindungi jaga keturunanmu. Perhatikan ini. Kita bukan hanya hidup beragamawi, menjalankan rutinitas ritual agama kita setiap minggu. Tapi dalam setiap detik nafas hidupmu, membangun rumah Tuhan harus menjadi prioritas utama. Jangan saudara berharap di dunia ini hidup enak. Dunia ini wilayah pemerintahan iblis, saudara. Jangan saudara berangan-angan ngumpulin duit, beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, itu hanya fana sementara. Ingin boleh, tapi jangan yang utama. Jangan yang utama. Yang utama adalah dari diri saudara. Bangun bersama Tuhan rumahnya. Wow. Terus, umat Tuhan kehilangan berkat-Nya karena dia tidak peduli dengan rumah Tuhan. Mereka hanya memikirkan kepentingannya masing-masing, ketakutannya masing-masing. Apa yang mereka kejar, apa yang mereka kerjakan, mereka kejar tidak didasari oleh sukacita dari Tuhan, tetapi didasari oleh rasa khawatir dan takut. Nanti bagaimana bisnisku, nanti bagaimana anak-anakku, nanti bagaimana. Kalau kita enggak hidup di dalam kerajaan Allah seperti itu, kita penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya hidup ini hanya diisi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wow. Mengapa rumah Tuhan dibangun? Karena melalui rumahnya kerajaan Allah akan dibawa ke bumi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu seperti di surga. Jadi kehendakmu di rumah tanggaku. Jadi kehendakmu di komplek perumahanku. Datanglah kerajaan, jadi kehendakmu. Saudara, inilah mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Dimulai dari saya nanti. Rajanya kerajaan Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Jadi setiap saudara bisa membawa kerajaan Allah, bisa membawa Yesus, Sang Raja itu kemanapun saudara pergi.
Yang tadi loh. Dimanapun ku kan berada, di situ pun kau pun ada, kurang lebih gitu ya. Disitulah ya. Gak hafal-hafal. Jika rumah Tuhan tidak dibangun, statement ini saya cukup berani. Ya, makanya mungkin bisa ada respon-respon, terutama para kritikus. Kalau rumah Tuhan nggak dibangun, kerajaan Allah nggak akan pernah datang di bumi ini. Bener nggak ya Pak Budi ya? Nanti tolong. Ya, sekali lagi, kalau rumah Tuhan nggak dibangun, kerajaan Allah nggak akan terjadi di bumi ini. Nggak pernah datang ke bumi ini. Kenapa? Karena rajanya kerajaan Allah ada di dalam rumahnya, ada di dalam saudara dan saya. Kalau ini nggak dibangun, anak manusia tetap nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kerajaan Allah adalah satu-satunya jalan untuk membawa kerajaan Allah, kerajaan surga ke bumi ini. Hanya rumah Tuhan, saudara dan saya. Dan untuk membangun rumah Tuhan dimulai dari saya, dimulai dari setiap saudara. Saudara harus membangun manusia rohani saudara, membangun manusia batiniah saudara, yang sering kita sebut sebagai membangun manusia roh. Karena saudara, tubuh saudara adalah rumah Tuhan, bagian dari rumah Tuhan. Saudara harus bangun bersama Yesus. Dan karena saudara ditanam di semen dengan batu yang lain, makanya saudara nggak bisa hidup sendiri. Nggak ada roh yang independen, nggak ada. Saudara membutuhkan batu-batu hidup yang lain untuk bersama-sama di semen diikat saudara satu dengan yang lain. Di pelajaran kehidupan berjemaat, SPHB atau KHB. Setiap pribadi mulai menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh hawa nafsu, oleh kedagingan, oleh egonya. Tapi mulai menyangkal diri, pikul salib, salibkan daging kita setiap hari. Mengikut Sang Firman. Apapun yang Firman katakan, ikuti aja saudara. Ikuti aja menjadi pelaku Firman. Ini adalah bagian kita. Kalau engkau mau mengikut Sang Raja, sangkal diri, pikul salib, ikut Sang Raja. Itu bagian kita. Inilah membangun rumah Tuhan selama 2 minggu, 2 kali berturut-turut. Saya sampaikan secara global, ini gambar besar saudara. Nanti implementasinya tunggu tanggal mainnya. Mulai biarkan Roh Kudus yang di dalam saudara yang memimpin saudara. Bangun bersama Dia. Agar sang kepala itu punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali Engkau ingatkan kami. Kembali Engkau sungguh-sungguh Tuhan menegur kami. Kami hanya memikirkan urusan rumah kami. Kami hanya memikirkan urusan-urusan persoalan hidup kami. Kami terlalu cuek terhadap pembangunan rumah-Mu. Padahal rumah-Mu ditunggu, dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa. Terang itu sudah ada di dalam setiap kami. Tapi kami diamkan terang itu. Kami kubur terang itu. Terima kasih untuk peringatan-Mu Tuhan. Kami mau bangkit keluar dari keterpurukan kami. Kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami tidak mau tersembunyi. Kami tidak mau berdiam diri. Bergeraklah dari dalam kami. Kami mau sangkali diri kami.
Kami tidak mau mengikuti kehendak kami sendiri. Kami mau Roh-Mu, kami bebaskan bergerak memimpin kami dari dalam kami. Kami mau berubah. Sebelum kami masuk lebih dalam tahun ini, kami mau Tuhan mengalami breakthrough di dalam kami. Kami tidak mau begini-begini terus. Kami tidak mau dikuasai roh khawatir dan takut lagi. Bahwa mata kami melihat Engkau Sang Raja, Sang Kehidupan. Engkau berkata ketika kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu dan kebenarannya, semua yang kami takutkan, yang kami butuhkan, yang kami khawatirkan akan ditambahkan kepada kami. Tuhan, ubah jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat kesaksian, menjadi tentara-Mu di akhir zaman, yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa, yang ada di dalam pemerintahan kerajaan iblis. Kami mau Tuhan bersama dengan Engkau menarik mereka keluar dari pemerintahan iblis, masuk ke dalam pemerintahan kerajaan-Mu. Kami mau hidup Tuhan di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan ini. Kami bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi kami adalah pengikut-Mu Tuhan. Kami adalah anggota tubuh-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan terang itu di tengah-tengah bangsa ini. Berapa banyak di antara saudara yang Engkau sungguh-sungguh menerima pencerahan, menerima amanat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang di dalam saudara. Melalui firman ini saudara bertekad untuk kami tidak mau diam. Aku mau berubah, Tuhan, ini aku Tuhan. Engkau tidak salah pilih Tuhan. Engkau tidak sia-sia memilih aku. Kalau engkau merasakan itu, saya mau berdoa untuk saudara. Cukup taruh tanganmu di dadamu saja. Tuhan melihat, Tuhan hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kasih karunia-Mu cukup untuk mereka. Kasih karunia yang akan memampukan mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman yang mereka dengar. Tuhan, pegang hidup mereka. Pegang hati dan pikiran mereka. Penuhi dengan pikiran-Mu sendiri. Penuhi Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar dunia melihat terang itu sudah datang melalui setiap jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu memenuhi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hati inilah rumah-Mu. Yes, amen. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun Sekali lagi katakan. hati inilah rumah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau. Sekali lagi saudara, dengan imanmu nyatakan kepadanya. Yes, dengarkan Tuhan, dengarkan umat-Mu Tuhan. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau.
Katakan dimanapun ku berada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi katakan dimanapun aku berada. Yes. Senantiasa kau pun ada. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Kami tidak takut lagi Tuhan. Engkau sang pencipta. Engkau panglima perang kami. Ada di dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hidup kami di depan ini enggak sama lagi dengan tahun kemarin. Dengan bulan kemarin. Kami tidak mau sama lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.